Karena belum tentu nih Mbak, vaksin yang kemarin aku disuntik itu efektif untuk melindungi strain yang lain. Belum tentu PCR yang kita punya, yang kita cek, itu bisa deteksi strain itu. Ada misalnya angkanya 2, ya berarti dari 1 ke 2 orang. Angkanya 3, dari 1 ke 3 orang. Dari 3 ini masing-masing 3 lagi. Resminya, ketika meliput isu ini, vaksinasi sudah diprioritaskan untuk kelompok umur 50 tahun ke atas. Bahkan kelompok yang ada di garis depan seperti wartawan pun sudah divaksinasi massal. Yang Anda lihat di belakang saya ini adalah teman-teman media yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, kalau dilihat dari mereka, nggak semuanya ini lansia. Karena mereka ini adalah teman-teman yang ada di garis terdepan. Setiap harinya bertemu dengan orang yang berbeda-beda dalam situasi yang juga dinamis sekali, berbeda setiap harinya. Maka mereka berhak untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau kita lihat, bagaimana soal pencapaian herd immunity atau kekebalan terhadap suatu populasi? Akankah bisa tercapai jika hanya di Jakarta aja nih yang ramai sekali seperti ini dan kota-kota besar lainnya? Tapi bagaimana dengan Indonesia bagian timur? Jika tidak serentak dilakukannya proses vaksinasi ini, akankah kita bisa mencapai herd immunity tersebut? Kita semua saat ini sudah paham nama-nama vaksin yang beredar. Kalian pun sudah ramai membahas tingkat efikasi atau kemanjuran dari vaksin. Tapi sebenarnya apakah penting untuk mengetahui tingkat kemanjuran dari vaksin? Pentingnya apa sih untuk kita semua nih, orang awam, untuk mengetahui efikasi itu? Dan pertama, efikasi itu sebenarnya apa dan pentingnya apa buat kita? Dari sisi epidemiologi, efikasi itu atau efektivitas yang di dunia nyata itu sebenarnya ada 3. Jadi kalau bicara efikasi dalam mencegah orang itu terinfeksi, yang namanya efikasi ya proteksi lah. Kemudian efikasi dalam dia mencegah penularan. Ini yang penting karena dalam hal ini dia bisa dalam fungsi untuk nanti yang herd immunity itu sebetulnya mencegah penularan, termasuk efikasi dalam mencegah keparahan, orang itu jadi nggak sampai meninggal. Nah ini ada 3, jadi ketika bicara yang umum di berita-berita efikasinya sebetulnya itu lebih pada efikasi mencegah infeksi. Kita semua, terlebih mungkin pemerintah Indonesia, itu sangat ingin bahwa pandemi ini cepat berakhir. Tentunya dengan program vaksinasi ini. Nah, tapi sayangnya banyak yang sebenarnya bukan kelompok prioritas nih, tapi mereka mendapatkan vaksinasi berdasarkan dari koneksi politik atau koneksi bisnis. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian bagaimana dampaknya? Apakah herd immunity atau kekebalan kelompok yang selama ini digaungkan untuk bisa move on dari pandemi ini akan bisa tercapai? Keefektifan sebuah vaksin penting untuk melindungi suatu bangsa, mempertahankan penyerapan vaksin, dan pengembangan untuk vaksin yang lebih baik. Kita tahu pentingnya ada efikasi itu supaya nggak salah paham nih. Jangan sampai kita mengandalkan vaksin seakan-akan, vaksin kan kalau gue udah divaksin udah 100% nggak akan kena COVID. Terus terang aja kayaknya aku nggak pernah dengar ada vaksinasi jenis apapun ya, nggak cuma untuk COVID, hepatitis, mau polio dan lain-lain yang 100% melindungi orang itu dari virus atau bakteri itu. Di Indonesia, seluruh vaksin harus dites terlebih dahulu di Badan Pengembangan Obat dan Makanan sebelum dirilis ke masyarakat. Termasuk vaksin Nusantara yang dibuat oleh mantan Menteri Kesehatan yang di-reshuffle di tengah pandemi COVID-19, Terawan Agus Putranto. Entah mengapa, vaksin Terawan sepertinya sangat dibela anggota Dewan dengan narasi kebangsaan. Suatu produk yang belum terjamin aspek keamanannya. Jadi di awal itu harus ada preklinik. Kan biar cepat urusan-urusan model begini nih. Kalau data beda, mana bedanya? Data perlu difalsifikasi tadi yang Pak Saleh itu langsung dicek aja di situ.
Negara-negara yang sebelumnya buruk menangani pandemi kini sudah jauh melebihi Indonesia. Seperti Amerika Serikat yang sudah mencapai 70% vaksinasi warganya, termasuk memberikan vaksinasi pada turis dan imigran yang tidak memiliki identitas. Berbagai varian COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Sampai informasi ini ditayangkan, Amerika Serikat mengumumkan varian baru yang ditemukan di remaja dan anak. Jadi kalau misalnya Kang, aku bisa bilang, orang kan melihat adanya vaksin itu adalah kayak cahaya di akhir terowongan yang panjang. Kang Diki ngelihatnya benar nggak seperti itu? Apakah kita memang sudah melihat cahaya di akhir terowongan ini? Waktu pertama keluar vaksin di menjelang akhir tahun lalu, ya. Tapi sekarang lorongnya jauh, cahayanya agak mundur jauh. Gitu. Kenapa? Ada beberapa faktor. Artinya potensi tercapainya herd immunity-nya itu agak makin mundur, itu jauh. Gitu. Karena pertama, bahwa kita tahu ada yang disebut dengan vaksin hesitansi atau keraguan-raguan, malah menyanggah atau menolak vaksin. Ini musuh dunia saat sudah dimasukkan dalam kategori ancaman kesehatan global. Jadi orang yang nggak percaya vaksin dan lain sebagainya. Satu, ini banyak, termasuk yang ragu-ragu. Kedua, bahwa adanya varian baru yang bisa menurunkan efikasi vaksin tadi. Varian bahaya yang terakhir masuk ke Indonesia adalah dari India setelah belasan warga negaranya berhasil masuk ke Indonesia tanpa karantina. Indonesia tergolong baru menerapkan karantina bagi yang masuk dari luar negeri. Khusus dari India harus dikarantina 2 minggu. Sebenarnya kalau ngelihat COVID-nya, yang mana yang lebih bahaya adalah yang mana yang kita belum punya vaksinnya. Karena belum tentu nih Mbak, vaksin yang kemarin aku disuntik itu efektif untuk melindungi strain yang lain. Belum tentu PCR yang kita punya, yang kita cek, itu bisa deteksi strain itu. Kebicara kekebalan kelompok ini, pertama modalnya adalah sudah ada vaksin. Berapapun efikasinya, gitu. Berapapun efikasinya sesuai standar minimal tadi, itu akan sangat berguna untuk mengarah pada kekebalan kelompok. Nah, namun yang harus dipahami juga bahwa mengarah ke arah kekebalan kelompok ini ada fungsi lain, yaitu yang disebut dengan angka reproduksi. Apa tuh Angka reproduksi itu adalah kecepatan atau angka penularan, kecepatan penularan dari penyakit ini dari satu orang ke orang lain. Ada misalnya angkanya 2, ya berarti dari 1 ke 2 orang. Angkanya 3, dari 1 ke 3 orang. Dari 3 ini masing-masing 3 lagi. Optimis nggak akan kena COVID lagi. Kalau optimis sih 50-50 ya, tapi tetap kita harus jaga protokol kesehatannya juga. Insya Allah optimis. Sebetulnya kan vaksin bukan buat pencegahan ya, cuma untuk meminimalisir efek. Dengan bertambahnya varian baru COVID-19 ini, apakah vaksin yang kita miliki sekarang itu akan mampu untuk menangkal? Dan selain juga dari jumlahnya, apakah akan mencukupi? Bahkan berapa kali sih sebenarnya kita nih yang sudah vaksin itu harus diberikan vaksinasi secara berkelanjutan untuk bisa menangkal varian yang baru-baru nantinya lagi. Dan sampai kapan Indonesia ini akan bisa keluar? Benar-benar bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini.